Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Renungan hari ini berjudul Kemurahan Allah yang Berlimpah, ditulis oleh Matt Lucas. Sahabat ODB, pada usia 51 tahun, Ines Meixia memutuskan untuk mempelajari ilmu botani dengan mendaftar sebagai mahasiswa di sebuah universitas. Selama 13 tahun karirnya, ia mengadakan perjalanan melintasi Amerika Tengah dan Selatan serta menemukan sebanyak 500 spesies tumbuhan baru. Meixia tidak sendirian dalam penelitiannya. Para ilmuwan menemukan hampir 2.000 jenis tumbuhan baru setiap tahun. Dalam Kejadian pasal pertama, Allah melihat bumi yang belum berbentuk, kosong dan gelap, dan menciptakan sebuah tempat yang penuh dengan kelimpahan. Pada hari ketiga, Allah memisahkan air untuk menciptakan daratan dan mulai menjadikannya sebagai tempat yang ramah bagi kehidupan manusia dengan membuat tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Semua itu adalah tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon buah-buahan yang hasilnya dapat kita makan. Allah tidak hanya menciptakan satu jenis pohon buah, tetapi beraneka ragam buah yang beragam. Allah adalah pencipta yang sangat kreatif. Dia senang membuat berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan bintang-bintang.
Jika yang Allah inginkan hanyalah memberi kita makanan, Dia cukup membuat satu jenis tumbuhan yang berbiji. Akan tetapi Allah begitu bermurah hati dan tidak pernah melakukan sesuatu dengan setengah hati. Kelimpahan Allah tidak terbatas hanya pada ciptaannya. Dia juga bermurah hati dengan anugerahnya. Paulus mengatakan dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Seperti halnya dengan ciptaannya, anugerah Allah jauh melebihi yang kita butuhkan dan diberikan untuk kebaikan kita. Sahabat ODB, bagaimana alam ciptaan Allah menunjukkan anugerah Allah yang baik dan melimpah? Adakah kisah tentang anugerahnya dalam hidup Anda yang dapat Anda ceritakan? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau menciptakan dunia yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat ku lukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari